Satu rudal dari Iran menghantam markas intelijen Israel, sistem Iron Dome lumpuh, dan dunia geger. Tapi yang mengejutkan bukan serangannya, melainkan bocoran dokumen rahasia yang membuktikan Israel sengaja memprovokasi perang demi menciptakan kekacauan global. Di balik konflik Timur Tengah yang memanas, ada seorang wanita misterius yang membongkar semuanya. Siapa dia dan mengapa kebenaran itu ingin dikubur selamanya? Tonton video ini sampai habis, karena kisah ini akan membuka mata kalian tentang siapa sebenarnya dalang di balik perang yang kita lihat di berita setiap hari. Jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki yang melimpah barokah. Amin. Mari kita mulai. When we talked about this, I felt like I was really clear. I gave you everything that you needed to hear, but you're still asking me for more. No, I'm just trying to understand what you're asking for. Malam belum sepenuhnya pergi ketika suara ledakan pertama mengguncang langit Gaza. Cahaya jingga membelah horizon yang masih gelap, diiringi gelombang panas dan debu yang membubung seperti awan kutukan. Jeritan memecah keheningan dini hari, membangunkan mereka yang sudah terlalu lelah hidup dalam ketakutan. Radio lokal memutar ulang seruan darurat berkali-kali. Serangan udara diluncurkan dari arah Laut Tengah. Warga diminta mencari perlindungan segera. Dari kejauhan, siluet bangunan yang runtuh tampak seperti kerangka tulang kota yang patah. Di sela-sela reruntuhan itu, seorang bocah perempuan menggenggam tangan ibunya yang tak lagi bergerak. Darah mengalir dari pelipis wanita itu seperti sungai merah kecil yang tenang. Bocah itu tidak menangis. Matanya hanya menatap kosong pada langit yang terus berkilat seperti perayaan maut. Sementara itu, ribuan kilometer dari Gaza, di sebuah apartemen kecil di Beirut, Bausia Liu memandangi layar laptopnya dengan kening berkerut dan napas tak beraturan. Berita tentang serangan kilat Israel atas Gaza dan Damaskus baru saja dirilis 30 menit lalu oleh kantor berita internasional. Tapi yang membuatnya bergidik adalah pesan terenkripsi yang ia terima di email pribadinya 10 menit sebelum serangan terjadi. Operasi dimulai, waktu tak bisa mundur. Mereka akan pikir ini balas dendam. Pesan itu datang dari akun anonim yang hanya dikenal dengan nama kode R37 Bausia. Bukan orang asing dalam dunia jurnalisme investigasi. Ayahnya wartawan senior yang gugur saat meliput invasi Baghdad 2 dekade silam. Ibunya, seorang penulis editorial di Shanghai, telah mengajarinya bahwa kebenaran tidak akan menyelamatkan nyawa, tapi bisa menyelamatkan dunia dari kebohongan yang lebih mematikan. Ia merasa email itu bukan kebetulan. Sesuatu sedang dirancang. Sesuatu yang lebih dari sekadar balas dendam atas serangan Hamas minggu lalu di perbatasan selatan. Bausia segera meraih ponsel dan menelepon kenalannya di Istanbul. Seorang mantan intelijen yang kini menjadi pengamat geopolitik. Tidak diangkat, hanya suara otomatis. Ia kembali menatap layar, lalu membuka browser dan mulai menyisir jejak digital dari pergerakan militer Amerika dan Israel. Dalam 2 hari terakhir, hasilnya mencengangkan. 24 jam sebelum serangan Gaza, kapal induk Amerika, USS Resolute, telah bergerak dari posisi pantau menuju Teluk Persia. Satelit pengintai milik Jerman juga mencatat adanya lonjakan sinyal militer dari Tel Aviv ke Riyadh, semacam kode komunikasi strategis. Bukan hanya pembalasan, ini skenario. Sementara itu, di ruang perang rahasia bawah tanah di Yerusalem, Perdana Menteri Israel berdiri di depan monitor besar. Matanya tak berkedip menatap peta panas yang memetakan jalur peluncuran rudal. Fase pertama selesai. Gaza, Don, Damaskus lumpuh. Saatnya alihkan perhatian dunia, ucapnya pelan. Seorang jenderal di sebelahnya mengangguk. Koalisi mereka akan bereaksi. Iran tidak akan diam kali ini. PM Israel tersenyum tipis.
Memang itu tujuannya. Di pusat komando militer Teheran, Jenderal Farhad Tafakoli memukul meja keras setelah menerima laporan kerugian besar di Suriah. Ia langsung menghubungi perwakilan Houthi dan Hamas melalui jalur komunikasi terenkripsi. Kita tak bisa menunggu lagi. Aliansi harus diaktifkan malam ini juga. Jika kita menunggu, mereka akan hancurkan semua yang kita punya. Hamas, Houthi, Iran menyetujui penggunaan rudal jarak jauh dan Gensirat. Tak satu pun dari mereka boleh menyerang duluan. Harus menunggu provokasi baru. Namun di Yaman, sebuah drone mata-mata kecil tak dikenal telah berhasil menyusup ke jalur komunikasi mereka. Seluruh rencana itu telah dibaca dengan jelas oleh tim pengintai elektronik Israel, Baosia, tanpa ia sadari, telah memasuki arena di mana semua pemain telah bersenjata. Namun senjatanya bukan hanya peluru, tapi juga informasi. Pagi itu, berita utama di layar televisi. Iran siapkan balasan. Perang besar mungkin tak terelakkan. Baosia menutup laptopnya. Perlahan, di luar jendela, suara azan berkumandang lirih. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik dalam hati. Jika dunia tak bisa membedakan siapa korban dan siapa aktor sesungguhnya, mungkin sudah saatnya aku menunjukkan bayangan di balik perang ini. Dan dari detik itu, ia tidak lagi menjadi wartawan biasa. Ia menjadi saksi di medan yang kabutnya bukan berasal dari asap senjata, melainkan dari kabut informasi dan manipulasi. Di balik reruntuhan kota sana yang hancur, dalam ruang bawah tanah yang hanya bisa diakses melalui terowongan sempit, duduklah tiga sosok dari tiga bangsa berbeda. Wajah-wajah mereka diterangi cahaya lampu minyak, senyap, tapi napas mereka berat menahan keputusan besar yang akan mengubah wajah Timur Tengah. Seorang perwira senior Iran, berpakaian sipil, membuka map besar dari kulit. Ia menarik napas perlahan, lalu berkata, "Ini bukan lagi tentang tanah. Ini tentang harga diri." Di seberangnya, Komandan Houthi mengangguk pelan. "Kami sudah cukup melihat anak-anak kami dibom tanpa alasan. Kalian tahu, drone mereka bukan hanya mencari target militer. Mereka menyasar pasar, masjid, bahkan sekolah." Tokoh terakhir delegasi Hamas hanya tersenyum miris. "Gaza ada kuburan terbuka. Dunia membiarkan kami dibantai. Tapi hari ini, kita tidak lagi sendiri." Mereka menamakan aliansi mereka Bayangan 3, tidak tertulis, tidak tercatat dalam dokumen resmi, tetapi mereka saling mengikat sumpah di atas peta yang kini sudah memerah oleh tinta dan kemarahan. Iran menyuplai rudal dan pelatihan perang siber. Houthi menyediakan akses jalur peluncuran dari arah Laut Merah. Hamas mengaktifkan jaringan terowongan bawah tanah dan mata-mata yang tersebar hingga ke dalam kota-kota Israel. Semua rencana telah ditata rapi. Mereka akan menunggu satu pelanggaran strategis, satu insiden yang cukup untuk menjadi justifikasi perang terbuka. Dan malam itu, insiden itu terjadi. Sebuah rudal Israel secara keliru atau mungkin sengaja menghantam sebuah fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan selatan Lebanon. 17 orang tewas, termasuk 3 perawat sukarelawan dari organisasi kemanusiaan Turki. Dunia murka, tapi Baosia yang menyaksikan laporan itu melalui siaran internasional menemukan kejanggalan kecil. Tayangan ulang memperlihatkan kilatan cahaya. Rudal datang dari arah yang tak seharusnya jika diluncurkan dari Israel. Ia memutar video itu puluhan kali. Sudut peluncuran tidak masuk akal. Ia langsung menghubungi rekannya yang seorang analis militer freelance di Siprus. "Lihat ulangan itu. Dari mana seharusnya rudal itu datang?" tanya Baosia cepat. Beberapa menit kemudian, jawaban tiba lewat panggilan video. Kalau asumsinya benar, rudal itu tidak datang dari Israel, tapi dari perairan dekat Sinai, wilayah tak bertuan yang sering dijadikan zona eksperimen drone. Baosia teh paku. Jadi, apakah serangan itu sengaja dikaburkan? Malam itu juga, ia menerima kiriman file terenkripsi dari pengirim tak dikenal. Kali ini berisi rekaman audio percakapan dalam bahasa Ibrani. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi satu kalimat diterjemahkan lewat catatan digital yang menyertainya. "Buat mereka percaya
kita yang melakukannya. Setelah itu, kita hanya perlu duduk dan menyaksikan mereka saling membunuh. Kalimat itu seperti pisau tajam menembus dada Bausia. Ia tidak ingin percaya, tapi semuanya terlalu masuk akal. Konflik ini bukan hanya reaktif tapi sudah dirancang. Sementara itu, di Teheran, Jenderal Tafakoli menerima laporan dari unit pengintainya di Lebanon. Komunikasi Hamas menunjukkan tanda-tanda disusupi. Ada frekuensi aneh yang muncul tiap 2 jam. Ea Mengernier, jangan beritahu mereka dulu. Kita pelajari dulu. Namun, informasi itu sudah terlambat. Di Gaza, unit kecil Hamas gagal menjalankan operasi karena dikhianati dari dalam. Lokasi mereka dibombardir secara presisi, terlalu presisi. Hamas mulai mencurigai bahwa ada penyusup di balik semua kekacauan itu. Bayangan seorang tokoh rahasia mulai muncul. Seorang pejabat senior Israel, disebut hanya dengan nama Sandy Ashore, yang bertugas menyusup ke jalur komunikasi lawan dan mengatur false flag operation. Ia percaya dunia tidak akan peduli siapa yang menyalakan api, selama yang terbakar bukan mereka. Di Beirut, Bausia duduk di kamar kecilnya, ditemani secangkir kopi dingin dan tumpukan flash disk. Ia tahu bahwa mengungkap kebenaran bisa membunuhnya, tapi membiarkannya tenggelam akan membunuh jauh lebih banyak orang. Ia menulis di catatan hariannya malam itu. Mereka bertarung dengan rudal. Aku bertarung dengan informasi, tapi medan ini sama berdarahnya. Langit Riyadh malam itu tidak hanya diterangi bintang, tetapi juga kilatan rudal yang melintas seperti garis kemarahan yang tak terucap. Suara sirena meraung, seperti tangisan kota yang mendadak dibangunkan dari tidurnya. Rudal-rudal balistik diperkirakan berasal dari wilayah Yaman Utara, menghantam fasilitas kilang minyak terbesar di Arab Saudi. Ledakan dahsyat membuat malam seolah menjadi siang api membumbung puluhan meter, menciptakan cahaya merah jingga yang menari-nari di balik jendela istana kerajaan. Media-media internasional dengan sigap memberitakan serangan itu sebagai tindakan teroris dan agresi tanpa alasan. Namun, Bausia Liu yang kini berada di Amman, Yordania, menyaksikan tayangan itu dengan mata yang berbeda. Ia telah mengunduh puluhan dokumen intelijen bocor, menyusun pola-pola aneh dari laporan-laporan rudal yang sengaja dibelokkan dan foto satelit yang dimanipulasi melalui koneksi terenkripsinya. Ia terhubung kembali dengan Kamal Zahrani, mantan analis Mesot yang kini hidup dalam persembunyian. Kamal dikenal sebagai pembelot yang paling dicari. Tapi bagi Bausia, dia adalah satu-satunya orang yang dapat menerjemahkan kebohongan menjadi peta kebenaran. Aku butuh tahu sesuatu, Kamal. Siapa itu? Ashur, tanya Bausia cepat. Kamal terdiam sesaat. Suara napasnya terdengar berat dari balik headset. Kau sebaiknya tidak menyebut nama itu terlalu sering, bisiknya. Dia bukan sekadar operator, dia pembuat narasi. Semua skenario yang kau lihat, sekarang serangan Gaza, pemboman di Suriah, bahkan rudal ke Riyadh, dia sudah gambarkan 5 bulan lalu. Di dalam ruangan gelap, di bawah markas intelijen Tel Aviv, Bausia merasa darahnya berdesir dingin. 5 bulan, itu berarti semuanya sudah dirancang lama sebelum Hamas meluncurkan roket pertama. Kamal melanjutkan, Israel tidak lagi ingin menunggu diserang. Mereka ingin menciptakan serangan, tapi bukan dengan tangan mereka. Mereka hanya butuh lawan yang bisa dipancing dan dikendalikan emosinya. Dan skema itu bekerja. Houthi mengklaim serangan ke Riyadh sebagai bentuk solidaritas atas agresi Israel di Gaza. Iran diam-diam mendukung, tapi tidak mengaku. Dunia Arab terpecah. Beberapa mengecam, Sabajian diam, dan lainnya mulai merapatkan barisan. Arab Saudi, yang selama ini menjadi sekutu Amerika dan diam-diam menjalin komunikasi dengan Israel, kini terpaksa berdiri di tengah api. Rakyatnya menuntut balas. Ulem, garis keras menyuarakan jihad terbuka. Namun penguasa tahu, jika mereka masuk ke perang, mereka akan masuk ke jebakan yang dirancang dengan sangat cerdik. Sementara itu, di Tel Aviv, Ashur memantau semuanya dari ruang kontrol bawah tanah. Di hadapannya, sebuah peta digital dunia terus bergerak. Titik-titik merah menyala
Setiap kali ledakan terjadi, tangannya menggenggam secangkir kopi, dan senyumnya pelan tapi puas. Begitu mudah, gumamnya. Apa kita tidak keterlaluan? Tanya, asistennya, perempuan muda dari unit siber. Asher hanya menoleh sesaat. Kebenaran adalah senjata paling tidak stabil. Jika kita tak pegang, musuh yang akan menggunakannya. Di sisi lain dunia, PBB menggelar sidang darurat. Negara-negara adidaya saling tuding. Rusia menyalahkan Amerika, China menyerukan penyelidikan. Negara-negara Eropa bingung siapa sebenarnya yang harus mereka dukung. Namun satu hal pasti, dunia mulai terbakar. Dan tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang menyalakan korek apinya. Di Aman, Bausia menyusup masuk ke pusat informasi regional milik lembaga internasional dengan identitas palsu dan koneksi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia berhasil masuk ke ruang arsip yang menyimpan log komunikasi dari unit satelit PBB. Ia menemukan anomali. 3 hari sebelum serangan Riyadh, sistem satelit menangkap aktivitas elektromagnetik tinggi di wilayah Sinai. Sumbernya bukan dari markas militer, melainkan dari unit komunikasi kecil yang tidak terdaftar di data intelijen global. Nama kode yang terdaftar, FOG, Field Operation Group. Bausia bergetar. FOG adalah nama yang pernah disebut Kamal dalam percakapan sebelumnya. Singkatan dari operasi rahasia yang digunakan Israel untuk menguji false flag serangan palsu yang diarahkan agar musuh saling menyalahkan. Ia menyalin semua data ke dalam drive terenkripsi dan mengirim salinannya ke Kamal. Tak lama, ia menerima balasan singkat. Jika data ini asli, maka mereka akan mencarimu. Cepat tinggalkan Yordania. Ia berkemas dalam waktu kurang dari 1 jam. Di luar jendela hotelnya, langit mulai berubah. Bukan karena senja, tapi karena asap dari demonstrasi besar yang mulai pecah. Rakyat Yordania menuntut penutupan kedutaan Israel dan memboikot semua produk Amerika. Orang-orang mulai bangkit, tapi Bausia tahu jika satu potongan penting tidak diungkap tentang siapa sebenarnya Asher dan siapa yang berada di balik operasi FOG, maka semua kemarahan ini hanya akan menjadi alat lain untuk membakar dunia lebih dalam. Pukul 2 dini hari di Istanbul, hujan turun rintik-rintik, membasahi atap-atap tua yang diam di bawah langit kelabu. Kota itu tetap hidup, bahkan saat dunia mulai retak. Tapi di balik tembok batu sebuah bangunan tua, peninggalan Ottoman, suasana jauh dari damai. Bausia Liu duduk di depan meja kayu panjang, ditemani cahaya monitor dan tumpukan hard drive yang berserakan. Di sisinya, Kamal Zahrani berdiri dengan tangan di pinggang. Matanya tajam menelusuri grafik aneh yang baru saja mereka temukan dari data komunikasi satelit PBB. Lihat ini, kata Kamal sambil menunjuk satu pola garis berulang di layar. Mereka membangun jaringan palsu, buat seolah-olah komunikasi datang dari pos militer Hamas dan Houthi, tapi aslinya berasal dari satu titik pusat. Di mana pusatnya? Tanya Bausia. Kamal mengetik cepat. Peta digital muncul, memperbesar koordinat CCKS. Lokasi itu bukan di Timur Tengah, bahkan bukan di Asia. Siprus, bisik Kamal. Markas militer intelijen bayangan milik Israel Amerika yang disamarkan sebagai pusat penelitian cuaca. Bausia menahan napas. Perang ini tak lagi tentang bom dan rudal. Ini perang. Narasi di ruangan lain yang lebih gelap, seorang pakar komunikasi digital dari Moskow sedang memantau tren media sosial dunia. Ia bekerja diam-diam atas permintaan salah satu agen berita Timur Tengah. Ia melihat bagaimana percakapan global di Twitter, Instagram, dan TikTok tentang serangan Riyadh meningkat drastis dalam 24 jam terakhir. Namun yang menarik perhatian bukan jumlah postingan, melainkan sumbernya. Lebih dari 70% akun yang memulai tren tersebut berasal dari 3 server bot yang semuanya terhubung ke satu infrastruktur IP berbasis di kota Haifa, Israel. Kembali ke Istanbul, Bausia mulai menyusun bukti. Sadar betul, sekadar memiliki data tak akan cukup. Dunia kini bukan hanya buta tetapi juga tuli. Orang lebih memilih suara yang sesuai keyakinan mereka, bukan suara yang mengandung fakta. Ia memutuskan untuk menyusup ke pusat jaringan informasi
salah satu kantor berita global yang dianggap netral. Tujuannya menyuntikkan kebenaran ke dalam aliran berita dunia. Namun, itu tidak mudah. Ea Buta Sanbi masuk. Ia butuh cara menyelinap ke sistem mereka, menanamkan dokumen tentang operasi FOG, dan menyebarkannya cukup lama sebelum akhirnya dihapus. Kamal menghubungi salah satu kontak lamanya, seorang teknisi jaringan kelahiran Pakistan yang pernah bekerja di Al Jazeera, kini menjadi freelancer. Namanya Zahir Qureshi. Zahir datang ke Istanbul 3 hari kemudian. Ia membawa laptop yang ia sebut pintu belakang ke dunia informasi. Dengan alat itu, mereka dapat menyusup sementara ke sistem siaran digital untuk menyisipkan satu paket kecil data cukup untuk mengguncang narasi dominan. Malam berikutnya, operasi dimulai. Zahir dan Bausia masuk ke sebuah hotel bintang 2, menyamar sebagai tamu biasa. Mereka tidak bisa bekerja di kantor atau warnet terlalu banyak pengawasan. Mereka memilih tempat di mana sinyal 2V-nya lemah, tapi cukup stabil untuk transfer lambat dan aman. Zahir mengetik cepat. Enkripsi demi enkripsi dilewati. Dalam 2 jam, mereka berhasil masuk ke sistem internal kantor berita besar asal Eropa. Nama kantor itu tidak disebut dalam cerita ini demi alasan keamanan. Tapi semua pembaca tahu ini bukan media kecil yang mereka tanam berjudul Kronos Leak. Bukti Israel menyusup ke jalur komunikasi Houthi dan Hamas. Isi file itu mengandung log komunikasi palsu yang dibuat sistem FOG. Rekaman suara pejabat intelijen Israel menyebutkan rencana membelokkan serangan rudal. Bukti bahwa data militer Houthi dimanipulasi melalui jaringan satelit yang mereka kira aman. Catatan waktu yang menunjukkan seluruh rencana disusun bahkan sebelum Hamas menyerang Israel saat file itu tertanam. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum seseorang membacanya. Tapi mereka tahu hanya butuh satu klik dari tim sensor untuk menghapus segalanya. Sementara itu, di Tel Aviv, Asher duduk tenang di ruang kontrol. Tapi malam itu ia tampak gelisah. Seorang petugas muda masuk terburu-buru. Sir, Ada Bob, kode internal kita, FOG, disebut dalam dokumen yang muncul di siaran digital, EBN. Asher berdiri. Kapan munculnya? Baru saja 3 menit lalu. Tapi langsung kami tarik. Asher mengepalkan tangan. Terlambat. Siapapun yang membaca itu akan bertanya-tanya. Keesokan paginya, di beberapa forum darknet file berjudul Kronos Leak sudah tersebar. Dunia belum bereaksi, tapi gelombang pertama sudah dimulai, dan Bausia tahu mereka akan mencarinya. Udara Istanbul terasa lebih dingin dari biasanya pagi itu, bukan karena musim dingin telah datang lebih awal, tapi karena ancaman yang menyelimuti udara. Ancaman yang tidak tampak seperti rudal atau drone tetapi berupa nama Bausia Liu yang tiba-tiba masuk dalam daftar pantauan Interpol dengan tuduhan penghasut disinformasi internasional. Ponsel satelitnya berdering pelan. Kamal mengangkat. Sudah waktunya kita pergi. Mereka tahu kau di sini. Bausia tidak menjawab. Ia masih terpaku di depan layar, menatap baris kode yang ia bongkar semalaman. Kode enkripsi dari email yang ia terima dari sumber lama di Eropa Timur. Kali ini isinya membuat tengkuknya dingin. Mereka sedang menyiapkan sesuatu di Natanz, sesuatu yang tidak pernah dimasukkan ke laporan IAEA. Proyek ini disebut Parasevantisevan Natanz, lokasi reaktor nuklir Iran yang selama ini dipantau dengan ketat oleh Badan Atom Internasional. Tapi dalam dokumen itu ditemukan blueprint fasilitas bawah tanah baru, lengkap dengan rencana pemasangan sentrifugal generasi lanjutan yang konon mampu memperkaya uranium dalam waktu 1/10 dari teknologi biasa. Masih ada lebih banyak lagi komunikasi rahasia antara ilmuwan Iran dan pejabat asing yang anehnya bukan berasal dari negara-negara sahabat Iran. Kau tahu siapa penghubung mereka? Tanya Bausia pada Kamal. Kamal mengangguk pelan. Bukan Rusia, bukan China, tapi seorang agen lepas dari Amerika Selatan. Dan satu nama yang sudah tidak asing lagi bagiku. Siapa? Asher. Bausia mengatukkan bibirnya. Asher lagi. Satu nama.
tapi seperti bayangan gelap yang selalu muncul di balik setiap kekacauan. Di Washington, Departemen Pertahanan menerima briefing khusus dari satelit pengintai. Seorang perwira muda menunjuk ke monitor, ada aktivitas luar biasa di sekitar Natanz, tapi tidak melalui jalur biasa. Mereka membangun pusat nuklir alternatif di dalam bukit. Apakah ini fasilitas sipil? Tanya pejabat senior dengan nada dingin. Negatif, tidak tercatat dalam laporan IAEA. Mereka menyembunyikan ini. Presiden Amerika dipanggil malam itu juga. Dalam ruangan tertutup, ia diberikan satu laporan tebal berjudul Paras 77, Potensi Ancaman Strategis Dunia, atau Provokasi Intelijen Terarah, karena di halaman terakhir laporan itu tertera catatan aneh yang membuat siapapun di ruangan itu merasa gamang. Ada indikasi kuat bahwa keberadaan fasilitas ini dibiarkan terdeteksi oleh sistem satelit barat, seperti jebakan informasi. Sementara itu, di Timur Tengah, para pemimpin negara Teluk mulai panik. Jika Iran benar-benar mendekati senjata nuklir, itu akan mengubah semua perhitungan. Namun sebagian dari mereka mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Kenapa semua informasi datang serentak? Kenapa data yang bocor terlalu terstruktur? Dan yang lebih mencurigakan, kenapa tidak ada satupun bukti visual dari sumber netral? Bausia bersama Kamal dan Zahir akhirnya menyeberang ke Thessaloniki, Yunani, menggunakan kapal kargo tua. Di dalam kontainer kosong yang mereka sewa dengan identitas palsu, mereka menyusun strategi terakhir, mengirim semua data yang mereka miliki tentang Paras 77, manipulasi komunikasi Hamas, dan penyusupan FOG kepada 3 organisasi. Guardian, South China Morning Post, Al Jazeera Investigative Bureau. Namun, saat pengiriman hampir selesai, tiba-tiba koneksi mereka terputus. Zahir memeriksa sistemnya. Ini bukan gangguan biasa. Mereka menutup gateway internasional. Semua data dari wilayah Balkan diputuskan. Kamal berdiri kaku. Itu berarti kita sedang dijebak, dan benar saja. Setengah jam kemudian, suara sirena polisi Yunani terdengar dari kejauhan. Tapi Bausia tidak tinggal diam. Ia menyalin semua data ke 2 flash disk, menyembunyikan satu di tali sepatunya, dan yang lain ia berikan pada Kamal. Aku akan memancing mereka. Kalian kabur lewat sisi timur. Kamal mencoba menolak, tapi Bausia menatapnya tajam. Jika aku ditangkap, mereka akan pikir aku membawa semua bukti. Kau harus selesaikan ini. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan langkah tenang, ia keluar dari gudang. Saat lampu senter polisi menyinarinya, Bausia mengangkat tangan. Di antara suara teriakan dan desingan radio, ia hanya tersenyum. Ia tahu, kadang kemenangan bukan soal siapa yang bertahan, tapi siapa yang bisa membuat kebenaran hidup lebih lama dari kebohongan. Langit Timur Tengah berubah menjadi ladang api. Bukan lagi serpihan rudal atau drone siluman yang berterbangan, tapi kemarahan global yang mulai membakar di segala penjuru. Di Yerusalem, ruang komando intelijen Israel berada dalam kondisi siaga penuh. Puluhan layar menampilkan peta digital yang terus bergerak, memberi peringatan tentang potensi serangan balik dari Iran, Irak, Suriah, dan Lebanon. Asher berdiri di tengah ruangan, diam tapi mematikan. Di tangannya, secarik dokumen dengan stempel rahasia dan logo Mossad. Operasi Kabut Putih, status aktif, perintah sudah jelas. Jalankan skenario penuh pada pukul 4 pagi waktu Yerusalem. Rudal-rudal jelajah diluncurkan dari kapal perang Israel di Laut Merah. Target pangkalan militer Iran di dekat Qom, gudang rudal di Karbala, dan infrastruktur listrik di Suriah yang diketahui menopang komunikasi Hamas. Namun, yang tidak diberitakan adalah satu fakta krusial. Serangan itu sudah direncanakan sejak sebelum serangan Hamas ke perbatasan Israel. Skenarionya sederhana: picu konflik, dorong reaksi berantai, dan jadikan serangan balasan sebagai tameng moral di depan dunia. Di balik layar, para analis intelijen mengamati denyut media sosial dunia. Ketika tagar Iran Strikes dan Israel Underattack mulai trending, mereka tahu narasi berhasil dikendalikan. Di dalam sel sempit di Thessaloniki, mulutnya kering, namun matanya menyala. Bukan karena ketakutan, tapi karena satu hal: ia sudah mengirimkan cukup banyak data sebelum ditangkap
Di luar tembok, aparat Yunani sedang kebingungan. Nama Bausia tiba-tiba menjadi perhatian banyak negara. Kedutaan Amerika mendesak ekstradisi. Perwakilan Israel mengajukan nota diplomatik. Namun jurnalis dari seluruh dunia mulai mempertanyakan, siapa sebenarnya wanita ini? Dan kenapa semua orang ingin dia diam? Sementara itu, Kamal dan Zahir berhasil mencapai Istanbul kembali melalui jalur laut. Di sebuah kedai kopi tua yang biasa digunakan sebagai tempat bertukar informasi, mereka bertemu dengan seorang wartawan dari Al Jazeera Investigative Bureau. Nama wartawan itu Shirin Khalifa, peraih penghargaan jurnalisme internasional. Zahir menyerahkan flash disk terakhir. Kami menyebut ini kabut putih, tapi sebenarnya ini adalah cermin. Dunia akan melihat siapa yang ada di balik tirai asap ini. Shirin mengangguk. Kalau data ini valid, maka kita sedang berdiri di ujung perubahan besar. Di Teheran, Jenderal Tafakoli menerima laporan kerugian akibat serangan Israel. Pusat peluncuran Karbala hancur total. Tapi pasukan kita masih bisa membalas. Apakah kami izinkan? Tanya perwira muda. Tafakoli tidak langsung menjawab. Ia membuka email terenkripsi yang baru saja diterimanya dari kontak rahasia di Beirut File yang berisi bukti keterlibatan Israel dalam memprovokasi perang ini. Lengkap dengan rekaman suara Ashur yang memerintahkan serangan palsu. Ia menatap layar dengan rahang mengeras, balas. Tapi kali ini, bukan untuk membalas, untuk membongkar. Pukul 2 dini hari, waktu Yerusalem, sirene berbunyi serentak. Rudal balistik dari Iran dan Irak menghantam beberapa wilayah perbatasan Israel. Sistem Iron Dome tidak mampu menangkis. Sebagian besar rudal memiliki kecepatan tinggi dan pola manuver tak terduga. Yang mengejutkan, satu rudal menghantam markas komunikasi intelijen Israel di Negev Ashur, tersentak dari tempat duduknya saat layar tiba-tiba gelap. Kontrol, jetuk, teriak operator. Bagaimana bisa sistem utama kita terkena? Ashur murka. Petugas teknis menjawab panik. Kami kehilangan kendali atas 5 satelit pengintai. Mereka menembusnya dengan gelombang siber dari kaum. Dalam kegelapan itu, sesuatu retak dalam pikirannya. Ia tahu, ini bukan sekadar serangan biasa. Ini adalah pembalasan cerdas. Iran tidak hanya menyerang fisik, tapi juga narasi. Di London, The Guardian menerbitkan laporan investigasi berjudul The White Fog Document, rahasia yang mengungkap manipulasi Israel di tengah konflik Timur Tengah. Dalam waktu 4 jam, dokumen itu dibaca oleh 2 juta orang. Trending di berbagai platform. Jurnalis independen mulai melakukan verifikasi silang. Beberapa mantan pejabat intelijen Israel membenarkan bahwa operasi kabut putih memang benar adanya. Pemerintah Israel langsung membantah, tapi publik tak lagi mudah percaya. Di dalam selnya, Bausia menerima secarik kertas dari sipir. Berita dari Al Jazeera, The Guardian, dan STMP telah tayang. Dunia membaca. Air mata mengalir pelan dari sudut matanya. Ia menutup mata sebentar, menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, kabut itu mulai menghilang. 32 jam setelah operasi kabut putih dibocorkan ke publik, dunia berubah. Bukan karena ledakan atau rudal, tapi karena sesuatu yang jauh lebih kuat. Rasa dikhianati di markas besar PBB di New York. Dewan Keamanan berkumpul dalam sesi darurat, tidak lagi sekadar mengecam. Holy ini, beberapa negara menyerukan pembentukan tribunal internasional untuk menyelidiki manipulasi informasi perang oleh negara berdaulat. Diplomat dari Afrika Selatan berdiri dengan suara lantang. Jika yang kita percayai selama ini adalah kebohongan yang direkayasa oleh intelijen, maka kita semua telah dijadikan alat untuk perang, untuk kekacauan, untuk kepentingan politik yang kotor. Duta Besar Israel bangkit, matanya merah, bukan karena emosi, tapi karena tekanan dari dalam negeri yang semakin tak terkendali. Kami menolak semua tuduhan. Dokumen itu palsu, tidak bisa diverifikasi. Namun ketika mikrofon berpindah ke Duta Besar Turki, ia mengangkat tangannya sambil menunjukkan foto seorang pria. Nama ini muncul di rekaman audio, video, dan catatan strategi. Inilah Ashur. Dan kami memiliki bukti
bahwa ia memimpin operasi yang memicu kematian lebih dari 20.000 warga sipil di 5 negara. Dunia hening. Sementara itu, di Tel Aviv, jalan-jalan mulai penuh dengan demonstrasi. Bendera dibakar, teriakan rakyat menggema. Kami tidak ingin perang dari kebohongan, kami ingin kebenaran. Perdana Menteri Israel menggelar rapat tertutup dengan para kepala militer dan intelijen. Ia membanting dokumen ke meja. Kenapa aku tidak pernah tahu ada operasi bernama Kabut Putih? Asher, yang duduk di sudut ruangan dengan wajah tenang, menjawab pelan, karena itu bukan untuk Anda ketahui, Tuan Perdana Menteri. Itu urusan eksklusif, direstui hanya oleh komite kecil. Komite yang Anda bentuk sendiri 3 tahun lalu. Ruangan terdiam. PM menggeleng perlahan. Aku membentuknya untuk melindungi negeri ini, bukan untuk menciptakan musuh dari dalam bayang-bayang. Asher berdiri, tatapannya tajam. Dan aku melindungi negeri ini, Tuan, dengan satu hal yang lebih kuat dari bom, narasi. Tanpa narasi, rudal hanya besi. Tapi dengan narasi, dunia akan membenarkan kehancuran. Di Istanbul, Kamal dan Zahir bersembunyi di apartemen bawah tanah. Mereka menyaksikan siaran langsung dari BBC dan Al Jazeera yang membongkar file demi file yang mereka kirimkan. Namun, ketenangan mereka tak berlangsung lama. Sebuah drone kecil muncul di jendela dapur. Terkesan seperti drone biasa, tapi Kamal langsung tahu itu pengintai. Zahir mematikan semua alat elektronik. Mereka sudah sampai sini. Kita tidak aman. Kamal menghubungi kontak lama di Perancis. Kami butuh evakuasi. Sekarang, mereka menyamar sebagai turis dan menggunakan paspor palsu untuk menuju kota Adern, perbatasan darat ke Bulgaria. Tapi, jalan mereka tak lagi mudah. Nama mereka kini masuk dalam daftar penyebar disinformasi strategis versi Mossad dan CIA. Ironisnya, label itu justru diberikan pada para pembocor kebenaran. Di selnya, Baoshia dipindahkan ke fasilitas rahasia Yunani atas tekanan diplomatik. Tapi sebelum banner-banner dibungkam, ia sempat menerima kunjungan dari seorang utusan PBB yang dikenal vokal, Liana Mensura, delegasi dari Tunisia. Lina memandang Baoshia di balik kaca tebal. Kau membuat dunia terbelah, Baoshia. Baoshia tersenyum. Dunia sudah lama terbelah, Lina. Aku hanya menyalakan lampu. Lina menyodorkan sepucuk surat. Kami akan mengusulkan kau diberi perlindungan saksi internasional. Tapi tak semua negara mendukung, termasuk negara-negara besar yang takut reputasinya runtuh. Aku tak butuh perlindungan, jawab Baoshia pelan. Aku butuh panggung untuk bicara. Malam itu, dunia kembali geger saat salah satu media Jerman memutar rekaman suara Asher yang membocorkan rencana jangka panjang. Tujuanku bukan menghancurkan Timur Tengah, tapi membuatnya membakar cukup lama, hingga semua lupa siapa yang menyalakan api pertama. Di Yerusalem, Asher menghilang. Kantor intelijen terbakar 2 jam setelah pengunduran dirinya diumumkan. Sebagian mengira ia melarikan diri ke Argentina. Yang lain percaya dia sudah dibungkam oleh kelompoknya sendiri. Tapi Kamal punya teori lain. Orang seperti Asher tidak lari. Dia bersembunyi, menunggu saat berikutnya. Karena perang tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti bentuk. Hujan deras mengguyur Wina malam itu, membasahi atap kedutaan PBB yang kini dijaga ketat. Di dalam ruang bawah tanahnya yang steril dan dingin, Baoshia Liu duduk diam di meja logam, mengenakan pakaian tahanan berwarna kelabu. Tapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Yang ada hanyalah lelah yang mendalam. Tubuhnya bisa dikurung, tapi pikirannya tidak. Pintu terbuka. Seorang pria bersetelan necis masuk, wajahnya tak asing. Daniel Aarons, mantan diplomat tinggi Israel yang dulu dikenal sebagai penjembatan antara intelijen dan politik. Baoshia Liu, katanya pelan. Aku datang bukan sebagai musuh. Lalu sebagai apa? Penutup cerita. Sindir Baoshia. Daniel menarik kursi dan duduk. Ia meletakkan map bersegel di atas meja. Ini laporan internal Mossad terbaru. Beberapa halaman ditandai untukmu. Lihat saja sendiri. Dengan ragu, Baoshia membuka map itu. Di halaman pertama,
Ada foto mayat terbakar sebagian, tapi wajahnya masih bisa dikenali. Ashur, gumamnya, ditemukan di dekat perbatasan Armenia. Mobilnya diledakkan, tapi tidak ada DNA, tidak ada sidik jari, hanya satu dompet berisi kartu identitas dan jam tangan. Terlalu mudah untuk dipercaya. Jadi, tanya Bausia tajam. Daniel menatapnya lurus. Ada faksi dalam Mossad yang membelot. Mereka muak dengan pemalsuan, dengan permainan ilusi ini. Salah satunya menyelamatkan flash disk kedua yang kau pikir sudah musnah. Ia membuka laptop, lalu memutar video berdurasi 3 menit. Rekaman dari ruang rahasia tempat Ashur memberikan perintah ke tim elitnya. Kita tidak butuh alasan untuk menyerang. Kita hanya butuh cerita yang cukup menyakitkan agar dunia berpihak. Palskit menggertakkan gigi. Di detik itu, semuanya jelas. Perang ini tak pernah soal agama, batas negara, atau tanah air. Ini soal pengaruh, soal siapa yang menulis cerita dan siapa yang percaya. Daniel menutup laptop. Aku bisa bantu keluarkan kau. Tapi dengan syarat. Bausia mengangkat alis. Apa? Berhenti bicara. Lenyap, hidup dengan nama baru, wajah baru, dan tutup buku ini selamanya. Hening sejenak. Kalau tidak, tanya Bausia. Daniel bersandar. Akan ada peluru. Tapi bukan hanya untukmu, juga untuk Kamal, Zahir, dan siapapun yang terus bermain-main dengan narasi global. Sementara itu, di Istanbul, Kamal dan Zahir sedang dalam perjalanan menuju markas penyimpanan server data rahasia yang mereka susun selama beberapa minggu terakhir. Mereka berniat mengunggah dokumen final yang mereka sebut kitab kabut ke sistem blockchain global. Namun saat mobil mereka melewati terowongan, sebuah truk tua dari arah berlawanan berhenti mendadak. 3 pria bersenjata muncul dari belakangnya. Tanpa peringatan, peluru pertama menembus kaca depan mobil. Zahir terkena di bahu. Kamal menariknya dan membuka pintu. Berlari keluar ke gang sempit. Mereka tak tahu siapa yang menyerang. Tapi tahu mengapa. Satu flash disk masih ada di saku dalam jaket Kamal. Data terakhir, bukti pengkondisian opini global oleh konsorsium internasional gabungan oknum intelijen, media dan kontraktor perang. Jika itu bocor, tidak ada negara besar yang akan selamat dari kehancuran reputasi. Di Wina, Bausia duduk menatap dinding. Ia sudah diberi waktu 2 jam untuk memutuskan, menyelamatkan hidupnya atau membongkar kebenaran terakhir dan mungkin mati. Ia meminta pena dan kertas, kemudian menulis, jika perang dimenangkan oleh mereka yang memegang senjata, maka damai hanya dimenangkan oleh mereka yang memegang suara. Aku memilih menjadi suara. Setelah itu, ia menghubungi kantor berita internasional, bukan untuk memberikan data, tapi untuk merekam wawancara langsung, tanpa penyuntingan, dan disiarkan ke seluruh dunia dalam waktu 12 jam. Wajah Bausia muncul di layar televisi dari Asia hingga Amerika Latin. Ia berbicara tentang operasi Kabut Putih, keterlibatan Ashur, pengkhianatan media global, dan tentang bagaimana umat manusia sedang dijadikan bahan eksperimen sosial berskala dunia. Ia tidak menangis, ia tidak berteriak. Ia hanya bercerita dengan nada tenang, jujur, dan tanpa dendam. Di sisi lain, Kamal dan Zahir akhirnya berhasil mengunggah kitab kabut. Dalam waktu 2 hari, jaringan hacker internasional menyebarkannya secara terdesentralisasi. Dunia tidak lagi bisa membantah. Narasi itu runtuh, namun seperti yang sudah diprediksi, konsekuensinya tiba cepat. 2 hari setelah wawancara Bausia hilang, dunia bertanya. Sebagian menyebut dia dibunuh, sebagian percaya dia diamankan oleh Badan Rahasia Internasional. Tapi tak ada jejak. Yang ada hanya sebuah catatan yang tersisa di meja tempat ia diwawancara. Jika suatu hari kalian bingung siapa yang memulai perang, tanyakan siapa yang paling diuntungkan dari kekacauan itu. 1 bulan setelah hilangnya Bausia Liu, dunia tidak lagi sama. Rekaman wawancaranya terus diputar di layer-layer kecil, di warung kopi, ruang tamu rakyat biasa, dan ruang sidang parlemen berbagai negara. Di sekolah-sekolah, nama Bausia mulai disebut. Dalam pelajaran jurnalisme dan kebebasan informasi, di kamp-kamp pengungsi, ia disebut sebagai perempuan yang menggoyang dunia. Sementara itu,
dunia barat mulai mengalami resesi kepercayaan. Rakyat Amerika menggelar demonstrasi terbesar sejak gerakan anti-perang beberapa dekade lalu. Mereka tak lagi memprotes musuh, tapi pemerintah mereka sendiri. Poster-poster bertuliskan, "We believe the lie," dan "Truth was a target" membanjiri Washington, Boston, dan San Francisco. Presiden Amerika terdesak Kongres memanggil pejabat CIA dan Pentagon untuk menjawab, apakah benar kami berperang demi narasi buatan? Tidak ada jawaban tegas, hanya wajah-wajah bingung dan laporan yang sudah terlalu terlambat di Israel. Lebih dari 10 pejabat tinggi mengundurkan diri. Investigasi internal Mesot yang dibocorkan ke media memperlihatkan bahwa Asher telah bertindak di luar mandat negara. Tapi publik tak percaya itu hanya ulah satu orang. Kalau ia sendiri, kenapa semua ikut diam? Tanya rakyat yang kini menuntut transparansi menyeluruh. Lebih dari 100.000 warga Israel turun ke jalan. Mereka membawa foto warga Palestina dan Arab yang menjadi korban akibat serangan balasan yang didasarkan pada data palsu. Ini bukan lagi tentang konflik agama. Ini tentang kemanusiaan yang dikorbankan oleh permainan kekuasaan. Di sisi lain, Iran melakukan manuver langka. Jenderal Tafakoli muncul dalam pidato terbuka di hadapan media internasional. Ia menyampaikan hal yang tak pernah terdengar sebelumnya dari seorang pemimpin militer Iran. Kami akan menutup fasilitas Paras 77, bukan karena tekanan internasional, tapi karena kami ingin membuktikan bahwa kebenaran bisa dimenangkan tanpa ledakan. Jika musuh menciptakan perang lewat kebohongan, maka kami akan menjawabnya dengan transparansi. IAEA pun diundang kembali ke Iran. Dan untuk pertama kalinya, dalam 2 dekade, akses penuh diberikan tanpa syarat. Sementara itu, Kamal dan Zahir yang selama ini dalam pelarian muncul di hadapan dunia. Mereka menjadi pembicara utama dalam konferensi informasi global. Dihadiri oleh lebih dari 1.000 jurnalis, aktivis, dan pemimpin organisasi HAM dari 50 negara. Kamal berbicara dengan suara berat, namun lantang. Kami tidak ingin jadi pahlawan. Kami hanya ingin dunia kembali mempercayai fakta. Produsen narasi Zahir menambahkan, selama sistem informasi masih dikendalikan oleh yang bersenjata, maka kebenaran akan selalu diburu. Konferensi itu memutuskan satu hal besar, dibentuknya Koalisi Informasi Bebas Dunia, KIBD, organisasi global independen yang bertugas mengaudit narasi militer, mengecek validitas laporan konflik, dan melindungi whistleblower seperti Bausia. Dan di tengah semua perubahan itu, sebuah paket muncul di pintu rumah jurnalis Shirin Khalifa di Beirut. Paket itu tidak bertuliskan alamat pengirim, hanya satu pesan pendek. Untuk yang masih percaya, suara bisa menyelamatkan dunia. Sebuah flash disk kecil. Saat Shirin membukanya, ia menemukan rekaman suara Bausia, diperjelas, disunting dengan rapi, tapi masih mengandung ketegasan emosional khas dirinya. Jika kalian dengar ini, mungkin aku sudah tak bisa bicara di depan kamera. Tapi jangan salah, aku tidak mati. Aku hidup dalam suara yang kalian pilih untuk teruskan. Narasi bisa membunuh, tapi juga bisa membangun. Pilihlah, ingin jadi penyambung lidah kebenaran atau perpanjangan tangan kebohongan. Shirin meneteskan air mata. 1 tahun telah berlalu sejak dunia menyaksikan ledakan demi ledakan, bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam kebenaran yang pecah, menyebar seperti pecahan kaca ke segala penjuru peradaban. Kota-kota yang dulu dibakar, narasi kini mulai menumbuhkan kembali harapan. Di Gaza, sekolah-sekolah dibangun ulang oleh lembaga-lembaga internasional. Di Teheran, para ilmuwan yang sebelumnya bekerja dalam bayang-bayang kini mengembangkan riset energi bersih. Di Yerusalem, tempat yang dulu menjadi pusat perintah serangan, kini berdiri tugu kecil dengan ukiran satu kalimat. Kita pernah dibutakan oleh kabut, tapi kita belajar melihat. Di Jenewa, Koalisi Informasi Bebas Dunia KIBD menggelar konferensi tahunan pertamanya. Hadir jurnalis dari 5 benua. Mereka bukan hanya penulis berita, tapi juga penjaga suara yang sebelumnya dibungkam. Tema acara tahun itu sederhana. Kebenaran tidak takut gelap. Kamal menjadi pembicara utama. Ia mengenakan setelan sederhana,
Wajahnya tak banyak berubah, hanya matanya kini menyimpan kedalaman lebih dalam. Jika kalian di sini hari ini, itu artinya kalian sudah memilih sisi sejarah, bukan sebagai saksi, tapi sebagai pena. Dan pena lebih dari senjata bisa mengguncang dunia. Di layar raksasa belakang panggung, wajah Baoxia muncul. Bukan rekaman lama, tapi video baru. Dalam video itu, ia duduk di sebuah tempat terpencil, terlihat pegunungan dan danau membentang di belakangnya. Ia mengenakan pakaian musim dingin, rambutnya dipotong pendek, dan senyumnya tenang. Banyak yang percaya aku mati, tapi sebenarnya aku hanya memilih hidup di tempat yang tidak bisa menjangkau sorotan. Karena terkadang, untuk menyelamatkan cahaya, kita harus menjadi bayangan. Aku tidak ingin dikenal sebagai pahlawan. Aku hanya ingin kalian percaya bahwa suara meski kecil bisa menembus dinding terbesar. Video itu ditutup dengan kutipan dari jurnal pribadinya yang ditemukan di Thessaloniki. Kebohongan itu seperti kabut, menyelimuti, mengaburkan, tapi kebenaran seperti mentari akan datang meski tertunda. Setelah konferensi, dunia memasuki era baru media dan geopolitik. Setiap laporan perang kini wajib diaudit oleh tim independen. AI yang dulu digunakan untuk membuat propaganda, kini digunakan untuk membedah keaslian dokumen. Media tidak lagi berlomba cepat, mereka berlomba tepat. Kamus baru muncul di generasi muda. Baoxia Moment, momen ketika seseorang memilih berbicara meski taruhannya adalah nyawa. Kabut putih, istilah untuk narasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan opini publik. Di suatu tempat yang tak diketahui, Baoxia hidup dengan nama baru. Ia membuka kelas menulis kecil di kaki pegunungan Balkan. Murid-muridnya tidak tahu siapa dia. Bagi mereka, ia hanyalah guru yang selalu berkata, "Tulislah apa yang benar, meskipun kau akan dibenci, meskipun kau akan dibungkam, karena kebenaran punya cara sendiri untuk kembali." Dan ketika malam datang, ia duduk di depan perapian, membuka surat-surat dari orang-orang yang hidupnya berubah karena keberaniannya. Jurnalis muda dari Jakarta, mahasiswa dari Rabat, pensiunan tentara dari Texas, dan seorang anak kecil dari jalur Gaza yang menulis, "Aku ingin jadi seperti kamu, bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu tidak takut." Akhirnya, kisah ini tidak ditutup dengan ledakan atau kematian, tapi dengan hidup yang tetap berjalan dan suara yang terus menggema meski pelurunya telah berhenti. Dalam dunia yang pernah dikuasai oleh narasi palsu, seseorang memilih untuk menjadi saksi walau tak ada yang percaya. Seseorang memilih untuk bertahan walau semua ingin ia menghilang, dan seseorang memilih untuk berkata jujur ketika yang lain memilih diam. Namanya Baoxia Liu, tapi bagi dunia ia hanyalah simbol bahwa kebenaran tidak bisa dibunuh.